Potensi longsor dan banjir bandang masih bisa terjadi di Jawa Barat selama bulan Desember 2024. Lagi-lagi di Indonesia dikejutkan dengan berita yang menyedihkan, yaitu bencana alam di Sukabumi yang mengakibatkan kerusakan parah serta menelan korban jiwa. Hai semuanya, nama saya Jessica Brilian. Dalam video ini kita akan membahas salah satu isu terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini, khususnya daerah Sukabumi. Ya, lagi-lagi berita yang menyedihkan di bulan-bulan pergantian tahun ya. Sukabumi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan keindahan alamnya. Tetapi sayangnya daerah ini memiliki potensi bencana alam yang sangat besar juga. Karena letaknya yang berada di zona rawan gempa dan perbukitan membuat Sukabumi rentan terhadap bencana seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Sempat viral belakangan ini di sosial media karena Wakil Presiden RI turut prihatin atas kejadian ini juga. Yap, betul sekali. Bencana terbaru yang terjadi di Sukabumi adalah tanah longsor dan banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi pada 4 Desember 2024 kemarin. Dilansir dari detik.com dan Kompas, tanah longsor ini terjadi di 39 kecamatan dan 176 desa. Setelah curah hujan yang sangat tinggi dalam beberapa hari berturut-turut, banjir bandang juga menghantam beberapa daerah yang mengakibatkan kerusakan parah pada pemukiman warga serta menelan korban jiwa. Kejadian bencana alam ini menerjang 38 kecamatan di Sukabumi dan menimbulkan korban jiwa 5 orang serta 4 orang masih hilang. Dan sedang dilakukan pencaharian, data tersebut terus diupdate hingga sekarang. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam di Kampung Cihonje, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Dalam kunjungannya tersebut, ia berinteraksi dengan penyintas bencana dan mendatangi langsung lokasi pergerakan tanah atau tanah longsor tersebut. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi kerentanan sosial terhadap bencana. Dalam konteks bencana di Sukabumi, pemerintah harus melakukan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Akibat bencana alam ini dapat memburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sudah dalam keadaan rentan. Namun, ada hal yang lebih penting yang perlu kita bahas, adalah bagaimana bencana ini tidak hanya terjadi karena faktor alam, tetapi juga karena faktor sosial yang mendasarinya. Dalam ilmu sosial, kita tidak bisa hanya melihat bencana alam sebagai peristiwa yang terjadi begitu saja. Bencana alam seringkali merupakan hasil dari interaksi antara faktor alam dan faktor sosial juga. Hal ini mencakup karena kurangnya teori kerentanan sosial dan teori ketahanan sosial yang kurang memfasilitasi masyarakat. Faktor sosial seperti kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi, serta ketergantungan pada kegiatan yang merusak lingkungan, seperti penebangan liar, membuat masyarakat lebih rentan terhadap bencana alam tersebut. Misalnya, banyak penduduk di Sukabumi yang tinggal di daerah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk menahan bencana alam, seperti saluran drainase yang buruk atau tebing-tebing yang tidak stabil. Di sisi lain, ada konsep ketahanan sosial yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat berinteraksi dan beradaptasi setelah bencana terjadi. Ketahanan sosial ini sangat bergantung pada kekuatan jaringan sosial masyarakat, kemampuan mereka untuk saling membantu, dan juga kesiapan mereka dalam merespons bencana tersebut. Sukabumi memiliki beberapa komunitas yang cukup tangguh dan saling mendukung dalam menghadapi bencana.
Misalnya banyak relawan lokal dan organisasi non-pemerintah yang melibatkan dalam memberikan bantuan, baik berupa logistik maupun dukungan psikologis. Namun, ketahanan sosial ini tetap dibatasi oleh ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada sumber daya alam yang sangat rentan terhadap kerusakannya. Salah satu faktor yang memperburuk dampak bencana alam di Sukabumi adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Daerah yang lebih rendah, terutama yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan dan informasi tentang mitigasi bencana, lebih sulit untuk pulih karena terjadinya bencana tersebut. Mereka lebih bergantung pada aktivitas yang dapat merusak lingkungan seperti pertanian yang tidak ramah lingkungan atau pemukiman yang dibangun di daerah rawan bencana. Sebagai contoh, banyak warga di daerah-daerah rendah yang tinggal di lereng bukit yang rawan longsor tanpa adanya program mitigasi atau perlindungan cukup dari pemerintah. Ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan ancaman bencana ini memperburuk dampak yang ditimbulkan. Program seperti reboisasi, pembangunan saluran drainase yang baik, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan mitigasi bencana alam itu sangat penting. Selain itu, peningkatan sistem peringatan dini dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus diperkuat. Bencana alam di Sukabumi mengajarkan kita bahwa ancaman alam tidak bisa dipandang secara terpisah dari kondisi sosial masyarakat. Faktor sosial yang membentuk kerentanan masyarakat terhadap bencana serta kekuatan ketahanan sosial yang ada akan menentukan sejauh mana mereka dapat bertahan dan pulih setelah bencana. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa meminimalisir dampak bencana dan membangun masyarakat yang lebih tangguh. Dari peristiwa bencana alam yang saya bahas, semoga dapat mengedukasi para pendengar dan para audiens yang melihat video ini. Semoga kita lebih rentan terhadap lingkungan kita, menjaga lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak atau penebangan liar secara sembarangan. Dan juga kita turut berdoa dan mengucapkan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan semoga orang-orang yang hilang cepat ditemukan kembali tanpa kurang satu apapun agar bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Dan juga semoga korban luka-luka atau korban yang terjadi kerusakan parah bisa cepat kembali lagi dan bangkit lagi dengan kehidupan yang lebih layak, yang mendapatkan luka-luka, mendapatkan bantuan medis yang cukup, serta cepat pulih untuk ke depannya agar bisa beraktivitas kembali. Ketika kita menjaga lingkungan memang berat sekali ya, karena kita nggak tahu kondisi alam, apalagi perubahan iklim ya yang berubah-ubah ini. Dan semoga untuk kedepannya di bulan-bulan pergantian tahun kita tidak mendapatkan kabar buruk lagi. Semoga dapat meminimalisir dampak-dampak bencana alam yang terjadi di negara kita Indonesia ini. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat.